43. Dalam reaksi berikutnya ada reaksi 1, 2, 3, 4, 5. Senyawa yang merupakan basa Lewis adalah basa Lewis. Basa Lewis adalah spesi yang memberikan pasangan elektron bebas atau biasa disebut dengan donor pasangan elektron bebas. Nah, buat ngerti ada PEB-nya atau enggak, berarti kan kita harus bikin dulu nih struktur Lewis-nya masing-masing. Nah, biasanya males banget nih kalau disuruh gambar kayak gituan. Terus gimana? Karena opsi A, B, C, E ini semuanya adalah jenis oksida, nih ada O, oksigen. Kita bisa generalisasi kayak gini. Oksida asam, ya pasti asam. Oksida basa, pasti basa. Dan asam maupun basa ini masing-masing teori, baik teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, teori Lewis itu sama sekali nggak bertentangan. Itu ya, nggak bertentangan. Berarti kalau bisa dicek pakai teorinya Bronsted-Lowry itu adalah asam, ya pasti pakai Lewis kalau misalnya bisa, dia juga harusnya asam kayak gitu, dan sebaliknya. Kita langsung aja nih. Oksida asam itu apa aja? Oksida basa itu apa aja? Oksida basa ini adalah oksida dari golongan 1A dan oksida golongan 2A kecuali berilium. Nah, tinggal dicek aja ada nggak di sini. Ca golongan 2A ya, basa. CO2 ini C-nya golongan 4A asam. Se asam juga. N golongan 5A asam lagi. Jadi kalau untuk asam ini golongan 4A sampai dengan 7A secara umumnya kayak gitu. 3A-nya di mana? 3A itu sebagian adalah oksida amfoter. Bisa asam maupun bisa basa, dan golongan transisi juga. Nah, berarti ini CO2 ini oksida asam, SeO3 oksida asam, N2O5 juga oksida asam ya. BF3 gimana? Kita bikin BF3 karena dia bukan oksida. B, boron golongan 3A. Punya 3 elektron doang. F. Udah pas nih. Apakah dia punya PEB? Enggak. Karena dia nggak punya PEB, kan nggak mungkin dia bisa ngasih PEB. Nggak mungkin jadi basa Lewis. Jadi bener yang A jawabannya. Next 44. Ada 5 gambar senyawa kayak gini. Gambar di atas yang merupakan isomer C7H7O2Cl yang bersifat optis aktif. Nah, ditanyakan optis aktif. Apalagi tuh optis aktif? Optis aktif artinya senyawa itu ketika dites dengan yang namanya polarimeter, dia bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi. Nah, jadi ada senyawa yang kalau dites pakai alat namanya polarimeter, dia bisa muter cahaya baik ke kanan maupun ke kiri. Dia disebut dengan optis aktif. Nah, syaratnya gimana? Syarat optis aktif suatu senyawa harus ada yang namanya C chiral atau C asimetrik atau C bintang. Nah, ini C chiral apalagi? C asimetrik, C bintang. Ini adalah C yang 4 tangannya beda semua. Jadi C kan tangannya 4. Nah, 4-4-nya itu harus ngikat gugus yang beda. Harus beda. Baru yang namanya C chiral. Kalau misalnya ada yang sama, bukan chiral. Nah, gue ambil contoh satu aja ya. Senyawa nomor 1 nih. Ingat, di gambar kayak gini, setiap titiknya adalah karbon. Nih, di sini karbon. Ini bukan, ini Cl. Karbon.
karbon, ini oksigen udah ada, ini oksigen udah ada, kayak gitu. Berarti kalau gue bikin kelihatan nih C-nya, Cl, C, nah kayak gini ya. Tapi ingat, C tangannya harus 4. Kalau nggak 4 berarti ada yang salah di strukturnya. Oke. Di sini nih C-nya baru 3, berarti satu lagi kasih H. Ini baru 2, kasih H2. Ini baru 3, kasih H. Ini udah 4 pas. Ini 3, kasih 1 H. Ini 1, 2, 3, kasih 1 H. Ini udah 4 pas. Nah, kayak gini. Kita cari coba C kiralnya. Ini bukan kiral ya, Cl ya. Nah, yang ini ke kiri dia ngeket Cl, terus ngeket H. Ke atas dia ngeket kayak gini panjang, ke bawah ngeket kayak gini panjang. Nah, beda semua ya. Ini ke sini dan ke sini urutannya beda nih. Itu udah beda gitu. Selama urutannya ini beda, meskipun ini melingkar, tapi kalau beda tetap dianggap beda. Ini C kiral, di sini 1. Yang di sini H2. Nah, bukan. Jadi ada ngeket 2H yang sama. Di sini ada rangkap. Nah, kalau ada rangkap otomatis pasti bukan kiral. Di sini ada rangkap, di sini bukan kiral. Ini juga bukan ya, ada rangkapnya. Ini juga bukan, ada rangkapnya. Berarti ini ada 1 doang nih di sini. Tuh. Kalau yang senyawa 2 bisa digambar sendiri. Di sini kalau lu gambar dia ngeket CH2, berarti bukan kiral. Kayak gini nih bawah. Atas juga CH2, ini bukan kiral. Berarti nggak ada C kiralnya. Yang 3 di sini CH2, di sini nih ini kiral. Yang 4 ini dan ini bukan kiral karena ini urutannya sama persis ke kiri ke kanannya. Di sini juga nggak ada yang kiral. Jadi jawabannya 1 dan 3. Ingat, 4 tangan harus beda semua, baru dia C kiral. Kalau ada C kiralnya, maka dia punya sifat optis aktif, dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Oke, next. Terakhir nomor 45. Energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga untuk unsur natrium dalam kilojoule per mol adalah natrium golongan berapa nih? 1A. Berapa elektron valensinya? 1. Nah, kita tinggal cari aja yang ada 1 elektron valensi. Caranya gimana? Oke. Misal yang A nih 496 4560 6900. Nah, kita lihat lonjakan energinya dari 400 ke 4500. Ini naik 4000-an ya. 4500 ke 6900. Naik 2500-an. Nah, kenaikan paling tinggi yang mana? Beda jauh ya, 4000 sama 2000. Ini kasih batas, ini artinya yang paling di sini, yang paling kiri, ini adalah elektron valensi. Sedangkan yang di sini, ini udah masuk ke elektron yang di kulit lebih dalam. Jadi, misalkan ada inti atom, isinya proton, neutron, ada elektron kulit 1, elektron kulit 2, elektron kulit 3 deh. Ini kan energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Jadi ketika dikasih energi, pertama kali lepas adalah yang ini. Nah, energinya, energi ionisasi pertama. Ketika udah masuk ke kulit lebih dalam, energi ionisasi kedua ini akan
jauh beda kayak gitu. Kayak gini, 400 ke 4500-an. Kenaikannya beda soalnya udah beda kulit. Tapi kalau misalnya masih kulit yang sama, energi ionisasinya nggak terlalu beda jauh. Ini juga bisa dilihat nih, nggak beda jauh. Nah, kalau yang C, kita coba nih, 736, 1450, 7730. 700 ke 1400 naik 700-an. 1400 ke 7700 naik 6000-an. Nah, kenaikan tertinggi di 6 nih. Berarti batasnya di sini. Ini ada 2 elektron valensi kayak gitu. Nah, tapi yang ditanyakan adalah 1A, natrium. 1A itu punya 1 elektron valensi. Berarti ini aja nih, 1 doang. Kenaikan paling gede, berarti ini perbatasan antar kulitnya. Yang A jawabannya.